Bentar lagi sampai tuh. AM trip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan sejalan di my channel saya Hobi Jalan. Oke, pada hari ini saya akan mewawancari kawan atau sahabat saya sendiri, yaitu satu jalur di komunitas Trip, yaitu Hendrik Sijiwah atau Hendrik Saputra yang dikenal di desa sebagai Sedes Bodong. Oke, Pak Sedes, silahkan perkenalkan diri sebelum banyak pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Saputra alias Hendrik Sijiwah alias banyak alias. Untuk lahir tahun berapa? Lahir saya alumni MIRA 15 Januari 1993. Oke. Sebelum mulai pertanyaan, ngopi-ngopi, kita masak air dulu. Sejenak ya. Tolong Pak Sedes. Maklum lah, namanya YouTuber pemula. Tongkatnya jauh dari ranting kayu. Oke, rekan jalan, maaf kalau sebentar memasak air. Kita ngobrol santuy. Oke, Pak Sedes Hendrik Saputra, untuk pertanyaannya mengenai apa ya? Mengenai cerita perjalanan Anda lah, bagaimana selama berapa umur? Sejak lahir sampai sekarang di 2022, dari lahir 93. Awal mula perjalanan saya lahir dari Jumat, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1993. Pantes kayak saya Jumat. Di situ saya lahir dan dibesarkan oleh orang tua saya, disekolahkan SD. Pertama saya di SD 1 Alumira kelas 1, dan pindah di kelas 2 saya di SD 2 Alumira. Lalu ada konflik di Aceh, saya mengungsi ke Kabupaten Langkat, tepatnya di Sumatera Utara. Saya sekolah di SDN Sentosa 05 berapa, lupa saya nama istri saya sendiri, dan tamat saya di situ. Lalu saya kembali pada tahun 2004 sebelum damai, dan saya bersekolah lanjutkan sekolah jenjang menengah SMP di SMP 1 Walimira. Lalu pada 2008 saya tamat dari SMP 1 Walimira dan bersekolah melanjutkan sekolah saya ke SMA di SMA 1 Indra Makmur, dan di situ saya juga tamat di tahun 2011. Alhamdulillah orang tua saya menguliakan saya di salah satu universitas swasta yang tepatnya di Langsa dan cabang dari Medan, STTP Medan. Di situ saya berkuliah selama 4 tahun. Alhamdulillah lulus dengan predikat memuaskan. Banyak mengalami juga manis pahitnya dunia ya, kayak jalan kaki itu lagi tapi. Oke, terima kasih Pak Sedes Hendrik Sijiwah yang telah meluangkan waktu menceritakan profil jabatannya dari lahir sampai sekarang.
Dan untuk alhamdulillah sekarang beliau masih siap. Dan untuk pertanyaan selanjutnya apa ya? Tahu? Oke, ini saya untuk selanjutnya mempertanyakan soal cerita atau perjalanan kami lah, pertama ya pengalaman dari Hendrik Sujiwo sendiri saat di kejadian di Penarun air terjun Serule, yaitu Kabupaten Aceh Timur juga, kecamatan Penarun Lokop, kecamatan Lokop, di Penarun kecamatan Lokop. Jadi di perjalanan kami di saat pulang itu ada kejadian, ya dibilang kejadian mistis. Namun di sini saya ingin mendengarkan cerita dari versi Bapak Hendrik Sujiwo sendiri, bagaimana dan apa yang terjadi di saat kejadian tersebut secara penglihatan atau apa yang dirasakan Hendrik Sujiwo. Kayak dukun aja awak kayak gitu. Oke, Hendrik, Pak Sedes, silakan, apa pendapat Anda ketika kejadian di saat pulang atau cerita sebelum kita Bang lagi bukan pulang tapi ceritakan saat kita pergi aja, itu versi Anda, secara versi Anda. kalau di versi saya ya, kayak perjalanan menuju air terjun Serule. Di situ yang saya dengar dari pemandu, Bang siapa lah namanya, lupa saya. Andre. Oh ya Bang Andre, dibilang sama dia, Bang hati-hati Bang ya, jangan terlalu jauh, kalau bisa setelah maghrib pas kita jalan jangan ada jarak 1 meter. Nah, Kelompok lah. ya berkelompok lah, harus rapat, harus pegangan tangan juga. Di situ yang saya pikirkan pertama, saya takut diculik. Culik tuh Culik. sama binatang buas. Nah, Nah, takutnya gitu kan. Dan ternyata dia bilang, saya tanyakan, ada apa Bang ya? Kalau kami nggak bisa jarak sedikit pun kalau udah habis maghrib. Iya Bang, di sini dibilang sama si Bang Andri itu, pas di sini kalau saya yang udah kemari-mari Bang, setelah maghrib hewan buas itu keluaran Bang. hewan buas itu Harimau dia harimau. Bang. Itu saya mulai takut. Dan sebenarnya saya penakut, bukan takut sama harimau aja. Nah, pas jalan itu saya takut ular juga. Takut dengan hantu, kadang ada hantu juga di hutan namanya, karena tahu kita kampung orang. Tapi dengan semangat kawan-kawan, atas dengan ada lucu juga si Ajiji yang namanya Letoy kami panggil sekarang, ya saya semangat jadi tidak takut. Nah, walaupun kalau dilihat-lihat ya emang seram, jalan malam itu emang seram. Kita melewati sungai panjang ya, dan mendaki bukit kecil-kecil itu yang harus kita panjat bukitnya, Masuk hutan ya. lewatin hutan, nebasin jalan-jalan, buat jalan baru kan pas pertama pergi ke sana. Jadi selama perjalanan ada hal-hal mistis atau gangguan selain dari binatang buas, ada nggak dirasakan? Itu yang Anda rasakan saat pergi itu. Kalau pas pergi itu ya rasanya merinding aja. Biasanya sih kalau saya merinding, kalau nggak sakit berak ya ada hantu gitu biasanya. Nah, tapi kayaknya malam itu saya nggak sakit perut. Oke, itu kejadian sudah nyampe lokasi kita maghrib ya. Maghrib. Sudah maghrib. Mbak yang 9 datang kita. Oh, 9. Itu beranggota berapa, Pak? Kami juga kami. Ada sekitar 10 orang. Ada 10 orang kami. Oke. Otomatis malam ketika sudah malam sampai sana, masak kan ya. Pasang tenda, ketika sudah beristirahat, apa yang dirasakan? Setelah sampai sana ya, kalau yang saya lihat di pas air terjunnya itu, saya ada lihat si cahaya
seperti cahaya batu gitu, tapi cantik kayaknya. Warnanya kekuning-kuningan kayak emas. Dan ada juga yang hijau kayak batu biok gitu. Di pas air terjunnya. Kalau sampai situ. Bukan pelangi. Bukan. Kalau pelangi itu siang harinya saya tengok, bangun pagi kan. Tiba-tiba ada pelangi. Ya mungkin karena air terjun ya dihembus sama dihembus angin, jadinya timbullah pelangi. Saya sampai sana setelah masak, pasang tenda dan makan, yang saya rasakan sakit yang nggak tanggung kaki rasanya, pegel kali, kayak mana ya, kayak habis berantem, tapi enak berantem lagi kayaknya. Oke, itu berarti Wak, Anda berarti baru pertama kali untuk menjelajahi hutan tersebut gitu. Ya, itu pertama kali saya ke hutan itu. Kalau hutan lain mungkin ya di kilometer 1 ya, sama 7. Kenapa mau mengikuti? Karena hobi ya, penasaran itu, rasa penasaran yang cukup besar itu ada timbul. Apalagi air terjun di hutan rimba alam lestari, masih alami lah ya. Ya, kalau alamnya mungkin Ketinggian berapa meter ya? itu tinggi sekitar 20 meter ada itu. Oke, itu di Penarun, lokasinya Serule Penarun. Nanti ada di link di akhir video akan saya cantumkan link video perjalanan kami. Nah, ini versi masih lanjut dengan versi Hendrik Sijiwa, nanti dengan versi saya lain lagi menceritakan dari perjalanan sampai pulang perjalanan ke air terjun Serule di Penarun. Oke, itu kan udah standby, udah ke tenda segala masak segala macam kan. Ya. Apa sudah gimana? Udah tidur? Ketika sudah tidur itu ada nggak gangguan atau terdengar suara-suara aneh saat malam itu? Karena kan di posisi itu saya sendiri tidak tidur. Ini menurut versi Anda. Di malam itu sih setelah masuk tenda, yang saya dengar sih kayak orang-orang jalan rame gitu, itu aja sih. Dan pas saya cek keluar nggak ada orangnya, yang ada orang ini cuman lagi masak indomie. Tumpah lagi indominya. Siapa tuh, Pak? si Puput kayaknya. Tiap pagi ya kan? Enggak lah, malam. Malam ada tumpah? Ada tumpah. Itu enggak. Oh, kan udah ya? Oh iya, ada. Kan itu masih berlanjut. Udah tidur belum kan? Belum. Oh, aku lah yang bangun makan. Masak nasi lagi makan ya. Oke. Jadi ketika udah bangun pagi, gimana sih air terjun itu? Oh mas, saat pagi hari air terjun itu memang tampak sangat indah. Waktu kita duduk itu kan, pasnya situ ada kursi santai, ada kopi depannya. Habis itu kita menghadap ke air terjun dengan kicau-kicauan burung. Oh mas, cukup indah emang. Itu nggak akan terulang. Kalau pergi besok pun tuh nggak terulang lagi tuh, sama sekali yang kayak gitu. Ada sempat naik untuk ke atasnya? Kalau naik ke atas, saya nggak sampai naik ke atas, cuma setengah. Habis itu turun, nggak jadi. Kawan-kawan lain ada naik. Ya, termasuk saya juga ada naik ke atas. Namun Hendrik hanya setengah perjalanan karena posisi air terjun ke atas untuk menuju ke atas itu agak tebing dan susah. Agak licin karena masih bertanah karena lumut licin gitu. Jadi perlu ekstra hati-hati dan safety lah. Makanya itu tidak dianjurkan untuk naik ke atas. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut waktu pulangnya. Waktu pulangnya itu ada cerita apa? Apakah ada pendatang yang Anda tahu, yang Anda ingat pendatang, dan ada kejadian apa? Cuacanya bagaimana? Saat pulang, kami sudah bersepakat dengan tim. Saat pulang karena waktunya mendesak dan hujan lebat ya, yang kami khawatirkan
saat itu adalah air besar, banjir, dan kami tidak bisa menyeberang. Nah, di situ kami sudah bersepakat dengan tim bahwa ketika ada sesuatu di jalan, kita harus saling membantu sesama teman. Di luar tim kita tidak mempedulikan. Nah, tapi ternyata saat pulang ada pengunjung yang berasal dari Kuala Simpang. Saat itu adalah pasang-pasangan orang itulah pacaran kayaknya. Dosa tuh orang tuh pacaran gitu. Masa pacaran. Setelah itu pas sampai di sana itu menjelang pulang itu si cewek ada 2 orang kerasukan. Itu kejadian. Jadi nanti saya luruskan rekan. Jadi sebelum kerasukan itu yang dibilang jiwa, mereka terjebak saat hujan deras itu, terjebak waktu untuk melintasi sungai pertama, karena kita harus melewati sungai pertama dan harus menaiki sebuah rakit kalau memang air banyak. Itu yang sudah rekan-rekan atau rekan yang lain, tim yang lain di sebelumnya. Namun di saat kami pergi, air hanya selutut, tidak banyak dan keadaan tidak hujan. Kita pulang, jadi anak yang dari Kuala Simpang ini terjebak banjir. Nah, ketika terjebak banjir, kami posisi di situ ada satu gubuk kakek, kakek 1 orang, laki-laki ya, jelas lah, kakek laki-laki ya. Pria, seorang pria parubaya atau sudah tua lah, lansia. Dia memiliki ladang jagung di sekitaran situ. Nah, sekitaran situ. Jadi, ketika kami sudah nyampai ke lokasi gubuk tersebut, kakek tersebut berbicara dengan pemandu tour guide kami, yaitu Bang Andre. Kakek itu memesankan bahwasanya dia, yang saya ingat pembicaraan mereka. Kakek itu ngomong, "Re, ada orang di belakang, kalau ada tunggu." Nah, dari situ saya mendengarkannya secara langsung ya. Buat saya itu tidak termasuk ada hal apa-apa. Jadi ketika itu ada di Jawa Andre, ada berapa orang di belakang. Namun kami tidak kenal, bukan tim kami. Nah, jadi ketika itu saya punya firasat bahwasanya untuk balik ke lokasi sungai pertama yang sudah airnya deras seleher, sudah ada. Nah, di situ kami balik ke lokasi tersebut. 2 orang melihat mereka sedang menyeberang dari sungai, mau nyebrang balik untuk arah pulang, menyeberang sungai itu yang sudah deras karena posisi banjir udah besar. Nah, di situ cewek tersebut ada 2 orang, cewek berapa orang, Pak? Mulai 4. Nah, ada cewek berapa 4 orang, laki-laki sekian lah ya. Nah, di situ ada satu cewek yang hampir hanyut karena tidak bisa berenang, atau karena deras airnya, bukan tidak bisa berenang ya. Nah, di situ ya kami inisiatif memanggil kawan-kawan lain untuk menolong cewek tersebut yang hampir hanyut tersebut. Nah, itu saya turun tangan untuk membantu kawan yang dari Kuala Simpang tersebut. Itu kami membantu. Terus karena sudah hujan reda dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa atau yang terluka, kami kumpul di gubuk kakek yang tadi yang saya bilang tersebut, itu kakek setempat. Nah, di situ kakek itu ada sempat berpesan juga bahwasanya pulang hati-hati karena cuaca pun sudah reda hujannya, jadi mereka pulang duluan. Ada satu cewek yang histeris karena ketakutan dengan pacar, lintah, karena posisi ladang tersebut air di jalan itu berair, ya meluap. Adalah segala macam binatang yang lain kayak seperti lintah, pacar, segala macam ya kan. Nah, di situ ada cewek yang histeris. Nah, selanjutnya kita kembali ke pengalaman yang menurut Hendrik Sejiwalia. Oke, masuk lagi kelanjutan tadi. Menurut Anda gimana pendapat cewek yang Lah, itu cewek itu yang kemasukan histeris itu? sebenarnya bukan gara-gara setannya sih. Kalau menurut saya tuh karena dia ketakutan. Posisi jam berapa? Itu maghrib itu.
maghrib itu. Jadi waktu kejadian itu cewek itu tiba-tiba menjerit-jerit ketakutan itu, dan dibilang sama kawannya jangan takut ada saya gitu kawannya. Cowoknya. Nah, dipeluk dia tuh sama cowoknya, malu juga saya tengoknya, gendong kan. Ya orang tuh pacaran, sementara saya udah punya istri waktu itu. 2000 berapa? 2017 ya? 2017 itu saya pergi. Nah, jadi di hari itu lihat, saya bilang sama yang wanita itu, perempuan itu yang kemasukan, Dik, banyak-banyak istighfar, Dik. Nah, ini maghrib, ini lemah, nanti yang ada kerasukan. Lah, baru saya bilang udah kemasukan orangnya. Saya panggil lah teman saya yang kami juluki Simbah. Nah, lek, cepat sini. Nah, namanya si Awal. Nah, jadi pas itu saya panggil dia, kau bantu lu nih, kalau aku ngobatin nggak bisa, aku bilang. Nah, jadi kau yang bisa ngobatin. Oh ya, datang dia lah. Tadi baca ayat apa 2 baris, udah lah, sadar sebentar, 5 menit balik lagi hantunya. Nah, setelah itu selang ada berapa menit, teman di depan dia kerasukan juga. Nah, terpaksa lah di situ, namanya yang musibah mau kesepakatan kami yang awal kami batalkan, karena mengingat juga hati nurani ya, sesama manusia kita harus wajib menolong. Itulah kami menolong si wanita itu. Ada 2 orang yang kami tandu itu pakai kepompong. 1 orang itu anaknya kecil, tapi waktu kami angkat 4 orang gak kuat kami angkatnya, emang benar-benar berat. 4 orang kami angkat, kami bawalah ke pemukiman warga di sekitar situ. Dan yang satu lagi itu diobati juga tuh sama Simbah itu, Badan besar gitu. bawal lu itu gendut lagi, diangkat 2 orang, bukan dia yang terangkat, kami yang tenggelam. Memang itu cukup lah. Yang gendong Fajar sama Puput. Itu orang-orangnya kecil loh, kecil lagi dari dia orangnya, pempeng. Itulah timbul lah kan rasa kemanusiaannya kami sebagai tim M3. Sesulit apapun kita wajib membantu orang. Itu teman-teman yang lain membantu memandu atau menggotong si korban satu lagi yang kerasukan. Tak kerasukan setan apa dari situ, pokoknya kerasukan lah, dibawa ke pemukiman warga, diserahkan kepada Pak Beciknya, kalau kami bilang sini, di sana bilangan Tadato, nggak tahu kami. Ya itulah, diserahkan ke warga. Alhamdulillah ada warga juga yang nolong. Ada Pak Ustadz juga, ada tentunya situ di ngajiin. Alhamdulillah yang kemasukan itu selamat dan bisa disembuhkan, dan sekarang mungkin saat ini ya mungkin dia udah nikah kayaknya sama cowoknya itu, tapi kayaknya putus. Udah. Ya putus, tapi dari kala ini. Putus kayaknya sama cowoknya itu putus, karena waktu dia sakit cowok itu nggak ada tuh, ditinggal dia. Kasihan perempuan itu. Ya, yang cerita yang nggak habis pikir itu, Wan. Saat lawannya yang cewek ini kerasukan, yang cowoknya ada sekitar 5 atau 4 itu sibuk dengan kereta masing-masing untuk melewati atau menanjak melewati bukit yang licin untuk melewati kereta. Nah, itu yang tidak saya pikir. Sedangkan kawannya yang cewek ini sudah hampir, kalau saya bilang kalau nggak ada yang nolong Mati. di awal, saya bilang udah mati karena cuaca kedinginan, habis hujan kedinginan basah. Alhamdulillah ada kepompong, satu kepompong punya teman kita, Bang Andre. Jadi dipakailah pompong tersebut, digotong dengan kayu, dengan tersebut walaupun masih meronta-ronta, dalam berapa meter kumat lagi, diobati lagi dengan awal, kumat lagi, ya gitu-gitu aja sampai keluar jalur tersebut. Nah di situ rekan yang laki ini hanya sibuk dengan ini pesan bagi yang nonton untuk orang yang kejadian tersebut, bagi laki-laki tersebut, jangan pernah ngulangi lagi, jangan mementingkan harta bendanya, tapi mementingkan
tim kelompok kawan yang kita ajak, walaupun dia tidak walaupun dia ngikut, tapi kita mementingkan satu tim dulu keselamatannya. Oke, di situ satu hal lagi yang kejadian malam itu, saya lanjut cerita Hendrik Sejiwa. Di situ berarti kalau kata awal, keluar satu masuk dua, keluar satu masuk dua. Jadi awal ini tidak sanggup karena dia sendiri. Nah, ketika saya membantu gotong pun saya seperti ada mendengar sesuatu. Kalau dibilang kayak apa ya, kayak hentaman geraman orang besar. Kalau dibilang kayak suara genderuwo gitulah, geremengan gitu, kayak dia marah, kayak marah. Nah, kejadian ketika satu korban lagi yang perempuan kawannya yang kerasukan lagi di ini, yang ingat saya namanya Putri, dia kerasukan ketika berada posisi maghrib, sudah habis maghrib itu malam, posisi duduk tanpa sadar bertiga ini, di belakangnya kuburan. Ingat nggak? Ya. Nah, ketika itu saya marah, kenapa berhenti di sini? Lanjut, kok malah di sini? Ya, di situ sempat mau pindahlah. Udah ada kejadian. Nah, di situ saya mendengar geraman tersebut juga. Dan di situ ada sosok selebaran putih, putih, dan si Putri yang namanya Putri ini, perempuan yang Putri ini terjatuh, digotonglah dengan puput dan selanjutnya Fajar. Nah, untuk melewati kuburan tersebut. Fajar apa Topik? Fajar. Tapi enggak. Oke, di situ untuk ada oh ya, satu hal lagi, di saat kami berangkat pulang itu ada satu anak titipan dari orang berladang situ kepada Bang Andri, bahwasanya titip untuk pulang. Nah, yang anehnya di situ anak itu 2 orang kan, apa ya, seperti ada tanda-tanda setelah kejadian itu, bahwasanya anak itu diam aja nggak banyak ngomong tapi merasa ketakutan. Nah, di situ itu yang ada kejanggalan. Namun saya nggak prediksikan ke hal yang lain-lain sebelum kejadian itu. Oke, di situ ya kejadian tempat dibawa keluar dari situ ya, seperti Hendrik bilang, keluar ke jalur. Dan untuk udah berjumpa dengan kawan-kawannya yang laki-laki untuk yang lewatin kereta gitu. Nah, di situ ya udah kami pun berkumpul. Kita ditolonglah dengan warga. Ceritanya ya ditolong warga, kawannya punya kendaraan kan, sedangkan mereka punya kendaraan kereta. Kami hanya berjalan karena tidak bisa melewati mobil tidak bisa melewati jalur tersebut. Hanya bisa parkir di kampung, karena kami pergi dari lokasi kampung kami ke Penaran itu menggunakan mobil dinas lah. Mobil dinas Panwasli kemarin, warna Oke. merah. Itulah pengalaman kami tim AM Trik 2017-2010 saat menjelajahi air terjun Serule di Penarun. Nah, ketika kami pulang, kami berjumpa dengan mereka, tim orang Kuala Simpang itu, yang kawannya kerasukan di perumahan di perumahan warga yang sedang mengobati perempuan yang kerasukan itu. Nah, itu kami sapa-sapa, minta air sedikit karena kami posisi udah kehabisan air. Bang Is sama Raji di depan ya, gendong anak itu ya. Kalau si Raji, abang kita tuh, Bang Raji namanya, kalau kami panggil Bang Rajes, Bilatang. Dia konsisten dengan perjanjian pulang. Ketika berjalan ada orang tak tolong, dia konsisten, tetap pegang teguh kesepakatan. Waktu kami membuat kesepakatannya itu tidak membantu siapapun saat perjalanan. Nah, di situ beliau jalan terus, tiba-tiba udah sampai tempat, nggak tahu dia. Kami kesusahan belakang. Emang the best lah tim kami untuk memegang kesepakatan perjanjian yang telah kami buat di tim itu berjalan. Tapi
kesalahan kami juga, kami melanggarnya demi kemanusiaan. Karena menolong seseorang lebih penting daripada mempedulikan diri sendiri untuk keamanan sendiri ya. Kalau bisa menolong orang, habis itu kita aman kan, alhamdulillah, pahalanya dapat ya. Baraknya ya walaupun orang itu waktu habis kita tolong tidak berterima kasih ya, kami tidaknya puas juga sudah menolong, tidak ada korban di situ. Apa terima kasih ya, jelaskan. Kami menolong walaupun ya kakak-kakak itulah kami bilang lah, karena kami masih muda juga. Umur kakak itu 20, kami 35, 30-an. Ya, kami bilang lah ya, mungkin abang-abang itu juga. Nah, setelah kami tolong, berterima kasih pun tidak. Ya, kami nggak masalah. Yang penting kami menolong ikhlas. Saat pulang pun, kejadian di pulang, ya cukup mantap lah. Mobilnya ya perjalanan pulang sama perginya itu sama. Pater, ada pater. Ada ke Pater juga, sempat nolak-nolak. Iya, mungkin mau turun kota Penarunnya tuh. Sampai ya alhamdulillah nolaknya sedikit, nggak banyak ya. Gitu. Hujan tengah malam nyampe ya. Lumayan tuh kami jalan dari kota Penarun keluar ke Kampung Besar Perlak, sekitar 3 jaman lah kalau dulu. Tapi kalau sekarang yang setelah saya pergi kemarin, alhamdulillah jalannya berubah 100%. Saya kemarin ke sana jalan paling sampai kota Penarun 1 jam setengah gitulah di jalan. Kalau dulu 3 jam. Sekarang jalannya lebih bagus. Emang bagus jalan di situ. Pemerintah emang mempedulikan jalan mereka. Alhamdulillah lah. Pokoknya jaya lah terus lah Aceh Timurku. Oke, buat rekan sejalan dari video ini, mari kita ambil pesan-pesannya. Itu pembelajaran bahwasanya kita tidak bisa mementingkan diri sendiri ketika kita sedang bersama tim, dan ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri atau tidak mempedulikan. Kita harus mempedulikan sama tim dan sama orang lain, walaupun dia tidak mengenal kita tidak mengenal dia. Nah, dari situ kita memetik pelajaran, tetaplah memegang teguh bahwasanya memegang teguh saling menghargai tim dan mensupport tim untuk bersama-sama agar kuat dan semangat. Dari situ kita bisa bersemangat lagi ketika mendaki, memasuki hutan segala macam. Dari cerita mitis, dari mitis memitis, nah diarahkan sejalan yang hobinya ngetrip, mendaki, ya harap berhati-hatilah. Selalu awali dengan baca bismillah dan berdoa sebelum berangkat, atau meminta restu atau izin kepada orang tua agar tidak terjadi sesuatu ketika kita berada di jalur. Oke, dari rekan jalan sekalian, kita tunggu video selanjutnya tentang pembahasan dari perjalanan kami, dari anggota lainnya selain Hendrik Jiwa, saya atau yang lainnya. Oke, dari situ salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.